Repi Purnomo. Dok, kalau ada perasaan terkucilkan dengan gimana mengotak-atik pikirannya? Perkenalkan, saya dari Sumedang. Tujuan saya masuk ke sini, saya pengen naik level jadi orang positif dan sukses dalam menjalani hidup sosial. Nah, ini yang mesti kita perhatikan ya. Banyak yang sering kita perhatikan, orang itu kepingin sukses, tapi seringkali tidak mau melakukan apa yang menjadi pathway atau jalan sebagai orang sukses. Saya mau menceritakan sedikit apa yang menjadi dasar saya menjadi seorang dokter. Waktu kecil saya tuh nggak punya cita-cita jadi dokter, ya. Saya malah kepinginnya jadi seperti Presiden B.J. Habibie. Waktu itu beliau sebagai orang yang dianggap paling pintar di Indonesia. Saya ingat banget tuh, sering disebut-sebut di TV maupun di media koran. Jadi, saya pernah nulis gelar saya Profesor Dr. Andri Ing B.J. Habibie gitu ya. Kayak gitulah, seolah-olah kayak ingin seperti beliau gitu ya. Saya pernah juga kepikiran mau jadi ABRI karena sering menonton Kamera Ria. Dulu kita kepingin ya jadi ABRI itu karena sering nonton Kamera Ria, ada musik-musik, ada ABRI yang lagi nyanyi gitu ya. Jadi seperti kayak punya pikiran mau menjadi itu gitu. Kemudian akhirnya masuk kedokteran itu karena waktu SMA itu merasa bahwa saya kepingin sesuatu profesi yang membantu orang tapi dapat uang juga gitu. Jadi sudah dipikirkan itu. Dan kalau kita melakukan sesuatu itu dengan fokus dan tujuan yang jelas, ya kita tinggal menjalani. Apakah mudah? Tidak. Ya, saya dalam perjalanan ingin mencapai impian itu di Fakultas Kedokteran, kepingin masuk FKUI waktu itu, juga tidak langsung bisa dapat pikiran bahwa pasti saya masuk nih karena saya pintar gitu. Tidak, saya biasa aja gitu ya. IQ bagus, tapi kan terkadang nggak selalu sesuai dengan harapan gitu. Jadi waktu lagi dalam keadaan tryout itu nilainya nggak cukup masuk FKUI selalu. Di masa-masa SMA itu kan kita banyak tryout tuh ya. Tapi saya tetap belajar ya. Setahun saya persiapkan untuk masuk UMPTN. Dan akhirnya berhasil gitu. Ya. Setelah itu impian saya adalah lulus dokter secepat mungkin. Tidak lebih dari 6 tahun. Dan itu tercapai gitu ya. 6 tahun tercapai. Walaupun dari awal-awal semester 1, semester 2, semester 3 dan semester 4 ya berjibaku ya dengan hair ya, diulang lagi kalau nggak lulus, nggak mencapai hasil target yang baik gitu ya. Nilai kelulusannya harus diulang lagi gitu ya. Tapi tetap fokus gitu ya untuk melewati dan menyelesaikan semuanya. Setelah lulus dokter, kepengen jadi dokter jiwa. Fokus juga ingin meraih impian jadi dokter jiwa segera mungkin. Dan disitulah saya menemukan minat saya di bidang psikosomatik di tahun 2006 pada masa pendidikan. Saya belajar, mempelajari, kemudian tahu bahwa itu ada pusatnya di Amerika dan di Eropa. Tapi waktu itu kan nggak ada uang ya, supportnya belum ada. Setelah lulus jadi dokter jiwa pun juga praktek nggak rame, sepi ya. Pasien cuma 1, 2. Saya pernah di satu rumah sakit tuh pasien saya cuma 1, 2 orang saja gitu. Dan itu membuat saya merasa kayaknya, wah ini apa benar gitu ya. Tapi saya tetap fokus, saya tetap datang gitu ya. Saya waktu itu belajar untuk tidak jadi dokter on call. Saya ingat banget senior saya pernah bilang, kalau jadi dokter on call, pasien tuh males datang. Jadi mendingan selalu standby gitu. Jadi akhirnya saya selalu standby gitu. Praktek di 3 tempat waktu itu, dari 2008 sampai 2013, dan selalu tuh standby. Tidak ada pasien, saya standby. Dan apa yang saya lakukan ketika saya tidak melakukan praktek klinisi gitu ya, karena nggak ada pasiennya, saya bikin konten. Ya kan, makanya saya dari tahun 2010 saya bikin konten di YouTube. Saya penulis yang baik waktu itu di 2006 sampai 2012 saya menulis untuk Suara Pembaruan dan berbagai macam koran nasional lainnya. Jadi teman-teman masih bisa lihat kalau ada file terkait dengan tulisan-tulisan saya dulu di koran itu. Itu salah satunya adalah karena saya ingin tetap
belajar, saya ingin menyebarkan ilmu kedokteran jiwa seluas-luasnya, tapi juga kepingin, ya, kalau bisa dari situ datanglah pasien ke dalam rumah sakit tempat saya praktek, ya kan? Supaya mereka tahu gitu bahwa, oh di situ ada dokternya gitu. Jadi tetap fokus gitu. Nah, saya mulai membaik gitu, dokter jiwa sebagai praktisi dokter jiwa itu sepulang dari Amerika tahun 2010. Saya ikut course singkat seminggu di sana untuk mendapatkan dasar-dasar psikosomatik medis. Kemudian saya juga semakin sering memberikan edukasi di mana-mana. Dan akhirnya ya sedikit-sedikit pasien kemudian meningkat ya. Sampai akhirnya bahkan puncak-puncaknya itu sampai harus membatasi pasien atau kuota pasien itu sehari paling cuma 25 karena tidak sanggup kalau misalnya terlalu banyak ya. Itulah proses perjalanan hidup ya. Pasti ada susahnya ya. Tapi kalau orang tetap fokus menjalaninya maka akan jauh lebih baik gitu. Itu juga yang membuat kisah hidup berbagai macam orang itu bisa berbeda. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing memang. Tapi upayakan berada di dalam kondisi yang baik gitu. Karena kalau tidak, itu akan kemana-mana gitu. Jadi teman-teman kali ini mendengarkan kisah sukses. Yang menurut saya sukses gitu. Saya sih nggak merasa malu untuk mengatakan saya sukses gitu sebagai orang gitu ya. Walaupun orang bilang, ya baru juga jadi dokter jiwa, segitu aja merasa sukses. Nggak apa-apa. Itu kan kita merasa puas dulu dengan apa pencapaian kita. Ya kan? Kalau enggak, nanti kita nggak akan merasa puas tuh. Kita akan merasa, kok begini-gini aja hidup kayak gitu ya. Pengennya selalu meningkat gitu ya. Dulu saya pernah punya, punya mobil itu nggak ganti 8 tahun itu. Ya, dari mobil itu saya beli tahun 2014. Ya, mereknya Toyota Agya. Teman-teman tahu tahun itu kan LGCC ya, mobil murah gitu. Dan saya tetap menggunakan mobil itu sampai 8 tahun kemudian gitu. Setelah saya mampu membeli mobil, saya nggak mau hutang ya sebabnya. Jadi saya mampu membeli mobil, saya beli mobil yang baru Kijang ya tahun 2022. Ya, jadi saya nggak mau ngutang gitu. Pokoknya kepinginnya kalau bisa, kalau nggak mampu ya jangan beli gitu kan. Nah itulah hal-hal yang penting kita tuh punya fokus gitu terhadap hidup kita gitu. Kalau enggak kita kan akan begitu-begitu aja. Ya, situasional kita akan nggak berubah. Kalau kita tuh udah capek gitu. Kayak misalnya kalau kita bilang tuh berobat juga gitu. Baru 2-3 kali berobat nggak dapat hal-hal yang membaik, langsung berasa putus asa gitu. Padahal mungkin belum ketemu aja gitu. Terus juga ada beberapa orang yang maunya cuma obat aja ya. Nggak belajar bagaimana bahwa obat itu ternyata bisa hanya sebagai pendukung. Dia harus belajar pelan-pelan mengatasi situasi kehidupan dia lebih baik lagi. Jadi itu yang paling penting ya buat teman-teman ya. Supaya bisa membantu diri kita menjadi orang yang lebih positif, orang yang bisa sukses tanpa membuat orang lain tuh masalah gitu. Itu penting banget. Karena seringkali kan kita sukses kalau mengorbankan orang lain buat apa gitu. Nanti kita disumpahin orang. Ya, jadi kita harus sukses atas kemampuan kita sendiri dengan bantuan orang, support system orang lain yang mengkondisikan diri kita jadi orang yang lebih baik lagi. Itu sih. Jadi sekarang saya sedikit sharing aja deh pengalaman hidup ya daripada share yang beda gitu daripada sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, menjadikan teman-teman punya fokus bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan kita menjadi jauh lebih baik ke depannya. Sampai bertemu lagi. Nanti kita lanjutkan tanya jawabnya dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya di sesi berikutnya. Thank you.